terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kuasa Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, dan seluruh Bapak Ibu guru yang saya hormati. Adapun sedikit ini yang merupakan tugas saya yang harus ditugaskan ke sekolah di mana tempat saya bertugas, dan ini juga merupakan tugas saya yang harus saya laporkan ke pusat. Jadi Bapak Ibu, di sini akan saya paparkan apa yang sedikit saya dapatkan dari pelatihan guru bergerak. Mudah-mudahan ini juga bisa menggerakkan kita di sekolah ini. Kita tahu Bapak Ibu, Bapak Ki Hajar Dewantara adalah pencetus pendidikan yang mendirikan taman siswa. Di sana dibuat bahwa pendidikan itu menuntut dan berpihak kepada anak. Kita sebagai guru harus menuntun anak itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Sama seperti apa yang dibilang Pak Kepala Sekolah. Tidak semua siswa itu harus kita paksakan menjadi teknisi otomotif. Tidak semua menjadi komputer. Hanya kita tuntun sesuai dengan kodratnya atau bibit-bibit. Jadi perlu juga kita bayangkan Bapak Ibu, bahwa siswa itu seperti gunung es yang ada di laut, yang muncul itu hanya sedikit, tertanam banyak di dalam. Pada artinya apa? Dan juga kita sadari bahwa siswa itu Bapak Ibu, di sana siswa itu sebelum masuk ke sekolah ini Bapak Ibu, di sana sebenarnya siswa itu sudah ada sisi negatif dan positif. Tes. Jadi siswa itu ibarat sebelum masuk ke sini sudah ada sisi negatif dan sisi positifnya. Kita sebagai guru itu sebenarnya bagaimana kita menutupi sisi negatifnya dan memunculkan positifnya. Jadi kita tidak bisa menghilangkan negatifnya atau memunculkan positifnya saja. Jadi Bapak Ibu sebagai guru bergerak juga menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu harus bisa memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingaso Suntulodo, Imadia Bangun Karsio dan Tutyuri Handayani. Artinya apa? Bahwa kita itu di depan sebagai panutan, di tengah pemberi semangat, dan di belakang sebagai pendorong. Inilah prinsipnya sama kita sebenarnya. Jadi kita tidak harus memaksa siswa itu harus seperti ini, harus seperti ini, tidak. Kita tuntun dia dengan prinsip-prinsip yang ada pada Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bapak Ibu, ya, kita tahu bahwa kurikulum yang kita pakai kurikulum merdeka. Ini kurikulum merdeka dalam arti tanda kutip ada di sana kebahagiaan. Makanya kalau Ki Hajar Dewantara sewaktu membentuk taman siswa, sebutan yang dibuat atau salam yang dibuat itu adalah salam dan bahagia. Jadi kalau kita pun di sini kalau bisa salam kita harus kita buat, kalau dibilang salam dan bahagia kita jawab dengan salam. Coba kita mulai. Salam dan bahagia. Itulah sebutan daripada Pak Ki Hajar Dewantara. Di dalam kurikulum merdeka, kalau untuk mencapai kurikulum merdeka itu sebenarnya maka siswa kita itu harus memiliki profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila itu bisa tercapai apabila siswa atau sekolah itu memiliki budaya positif. Jadi di sini harus kita buat siswa itu memiliki budaya positif. Budaya itu kebiasaan. Positifnya kemudian untuk mencapai budaya positif Bapak Ibu, maka siswa itu harus memiliki disiplin positif. Ini ada tangganya. Dan untuk menghasilkan disiplin positif Bapak Ibu harus ada keyakinan kelas. Sebenarnya tugas kita di sini, keyakinan kelas. Jadi tidak ada lagi seperti yang zaman dulu salah hukum tidak. Di keyakinan kelas kita bermain.
Bagaimana kita main di keyakinan kelas, ada nanti yang namanya restitusi segitiga. Jadi kalau salah siswa itu, kita mainkan restitusi segitiga untuk meyakinkan kelas itu atau meyakinkan siswa itu. Jadi tidak ada lagi seperti zaman dulu, salah siswa sapu kamar mandi atau bersihkan kamar mandi, sapu kelas, bersihkan halaman, bersihkan tangga, tidak ada lagi seperti itu. Kita bermain di keyakinan kelas. Jadi inilah tangga untuk mencapai kurikulum yang dicanangkan, yaitu kurikulum merdeka. Ini sebenarnya muncul dari Ki Hajar Dewantara. Kenapa kembali ada kurikulum merdeka, Bapak Ibu? Kurikulum merdeka itu dulu sebenarnya muncul dari Pak Ki Hajar Dewantara. Jadi sewaktu Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, maka disitulah muncul pemuda-pemudi, muncul niat di pemuda-pemudi dalam hatinya untuk ingin merdeka. Ya, ingin merdeka. Jadi maka muncullah saat ini oleh Bapak Menteri kita kurikulum merdeka dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi inilah sebenarnya tangganya. Kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, maka muncullah disiplin positif, menghasilkan budaya positif, baru bisa dihasilkan profil pelajar Pancasila. Kalau ini sudah dihasilkan, maka ini bagian kurikulum merdeka ini akan tercapai. Jadi Bapak Ibu, itulah tangga untuk mencapai kurikulum merdeka. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya disiplin positif ini? Ini sebenarnya gak tahu. Dalam teori kontrol, mengatakan, kalau bisa ini tidak bisa kita baca, mengatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Itulah makanya tadi kita sebagai guru itu menuntut. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini di sini. Kemudian menurut teori kontrol juga Bapak Ibu, menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Siswa salah pasti memiliki tujuan. Guru melakukan sesuatu pekerjaan memiliki tujuan. Siswa melakukan kejahatan pasti ada tujuan. Dan semua itu sebenarnya dilakukan karena belum terpenuhi kebutuhan dasar. Jadi ada di sini kebutuhan dasar, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau ini sebenarnya sudah terpenuhi Bapak Ibu, tak ada yang bandar, tak ada yang berbuat jahat. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Berarti di sini menyangkut fisik. Yang kedua kebutuhannya kebebasan, pasti ada kebebasan. Itu kebutuhan dasar. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang terakhir penguasaan. Ada 5 sebenarnya kebutuhan dasar. Kalau ini sebenarnya sudah terpenuhi Bapak Ibu, maka tidak ada orang yang melakukan suatu kesalahan atau kesalahan. Oleh karena itulah nanti ada di sini teori ada di sini segitiga restitusi. Di sini, ini dia. Tujuannya apa ini? Tujuan segitiga restitusi, bagaimana kita mengembalikan untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Jadi kalau salah siswa kita mainkan segitiga restitusi, termasuk kepada Bapak Ibu guru BP, wali kelas dan guru kita yang mengajar. Karena kesalahan itu bukan hanya terjadi di kelas, bisa di luar. Jadi bagaimana kita mengarahkan ke kebutuhan dasar yang tadi? Caranya bagaimana? Di segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Satu itu menstabilkan masalah, kemudian validasi atau memvalidasi masalah, kemudian meyakinkan atau menanyakan keyakinan. Ada 3. Kurang nampak ya. Jadi kalau misalnya ada bermasalah siswa, tidur, Bapak Ibu, bagaimana biasanya kita lakukan? Kalau saya dulu saya bentak, kalau nggak saya hukum. Segitiga restitusi enggak sesuai dengan kurikulum merdeka. Kita tanyakan, pertama, restitusi ini bagaimana kita bisa siswa itu mengatasi masalahnya dan masalahnya itu cepat selesai. Kalau dulu kita paksa hukum, bersihkan kamar mandi, maka siswa membersihkan. Tapi sifatnya sementara Bapak Ibu. Kalau segitiga restitusi mengusahakan supaya dia bertahan lama. Artinya apa? Dia tidak akan mengulangi kembali masalah. Jadi Bapak Ibu, kalau siswa bermasalah, siswa itu tidur, tak kita stabilkan masalah. Bagaimana caranya?
mungkin kita buat pertanyaan. Begitu kita paham. Nah, semua orang pasti pernah tertidur. Bahkan kita tarik ke diri kita, Bapak Ibu. Saya dulu sewaktu sekolah pernah tidur di kelas. Kita sadarkan dia. Kalau sebelumnya enggak, kenapa kau tidur? Nonton bola, Pak. Bersihkan kamar mandi. Mungkin itu sebelumnya. Terima kasih. Bersihkan kamar mandi. Kalau ini tidak, kita stabilkan. Kemudian kita validasi. Saya yakin kamu punya alasan kenapa kamu tidur. Itu kita validasi. Mungkin siswa menjawab, iya Pak, tadi malam saya nonton bola Piala Dunia. Jadi saya larut malam tidur jam 2. Wah, jadi di sini kita lakukan pendekatan. Seru bolanya, bagus, enak nontonnya. Mungkin kita buat seperti itu. Kita stabilkan dia, kita validasi. Setelah kita validasi, yang terakhir apakah kita validasi, kita tanyakan keyakinan. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Artinya apakah itu sudah benar? Oh tidak Pak, saya maaf Pak, saya salah. Jadi bagaimana kamu akan mengatasi masalahmu ini? Ya Pak, saya tidak mau lari tidur lagi Pak. Saya akan tidur sesuai dengan jadwal kesehatan lah, jam 10 malam. Mungkin dia menjawab, oke, kalau seperti itu, ada lagi yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Mungkin saya minta tolong sama mama supaya saya diingatkan kalau saya lewat waktu jam tidur. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, kenapa? Tadi kan ada kebutuhan. Kebutuhan yang kelima tadi mungkin dia kesenangan menonton bola. Kembali ke situ. Tidak terpenuhi kesenangan dia. Sehingga dia menonton bola. Jadi begitu ada masalah, jangan terus kita marahi, jangan kita terus hukum. Nah, yang menjadi harapan saya Bapak Ibu, kalau ada nanti pertanyaan sedikit biar cepat. Yang menjadi harapan saya, kalau bisa kita setiap kelas bisa start pertamanya itu supaya nanti tercapai sesuai dengan pimpinan kurikulum merdeka, membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Sebenarnya keyakinan kelas ini dulu namanya ini sama seperti kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas jangan mengarah ke peraturan. Contoh, datang terlambat atau datang tepat waktu itu peraturan. Kesepakatan keyakinan kelasnya apa? Bertanggung jawab atas segala perilakunya. Jadi itu yang diharapkan. Setelah itu ada kesepakatan kelas atau keyakinan di kelas, setiap siswa yang bermasalah kita kembalikan kemana? Fokusnya di keyakinan kelas. Kalau ada masalah atau melanggar keyakinan kelas itu keluar dari keyakinan kelas, kita mainkanlah ke segitiga restitusi. Jangan kita hukum. Menstabilkan, kemudian memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi itu yang menjadi harapan saya sebagai calon, ini masih calon guru penggerak, masih banyak memang yang harus saya sampaikan ya. Mungkin nanti kalau mau karena waktunya tidak begitu panjang, ya saya rasa kalau ada pertanyaan atau apa masih bisa entah satu atau dua biar selesai. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ya. Terima kasih Bu Susi. Susi Asi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Prasidio. Alhamdulillah
puji syukur kita ucapkan sehingga Bapak Prasetyo dapat menjadi calon angkatan guru penggerak yang mewakili dari sekolah kita. Mudah-mudahan bisa kesampaiannya Pak ya, dan sukses lancar terus. Baik Pak, saya sangat tertarik dengan teori yang di keyakinan kelas tadi ya Pak ya. Baik, kalau kita lihat dari apa tadi Pak, pengertian, keyakinan, ya. Jadi dari keyakinan kelas itu kan teori yang diambil adalah teori restitusi gitu ya Pak ya. Iya, ya. Nah, pertanyaannya Pak, dalam keyakinan kelas ini, ketika kita di kelas orang guru, ada nggak suatu metode ataupun cara yang kita lakukan sebagai guru sehingga apa yang kita harapkan yang menjadi dasar keyakinan kelas yang diutarakan dari guru tadi mendapatkan suatu apa ya, kalau kita katakan manfaat yang lebih langsung terasa. Artinya ada nggak metode atau cara yang pertama atau kedua itu dalam menerapkan keyakinan kelas ini sehingga bisa terpenuhi apa yang kita sesuaikan atau yang kita inginkan dalam tujuan keyakinan kelas. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih sama Bu Susi. Bagaimana cara supaya bisa menerapkan keyakinan kelas, kan kira-kira gitu. Caranya gampang Bapak Ibu, dan khusus wali-wali kelas dan juga kita guru mata pelajaran. Cara yang pertama sebenarnya kita buat dulu seperti diskusi di kelas bersama siswa. Kalau dulunya namanya ini Bu, kesepakatan kelas. Sekarang sudah menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi kita dalam satu kelas ini, baik kita sebagai guru atau wali kelas, membuat suatu kesepakatan dengan siswa. Bahkan mungkin kalau kita buat misalnya salah satu bertanggung jawab, kita guru juga harus bisa menjelaskan bahasa atau kata bertanggung jawab ini. Bertanggung jawab dalam bilang apa? Ini luas, makanya ada kebajikan universal yang dipakai di sini. Luas. Misalnya, kalau sudah tahu kita masuk jam 7.30, maka siswa harus bertanggung jawab terhadap perlakuannya. Berarti kalau lewat dia dari sibuk, maka kita masukkan ke restitusi. Jangan ke penghukuman. Jadi kita itu sebenarnya ada posisi kontrol kita 5. Ya, posisi kontrol kita ada 5. Ada posisi, nah di sini ada posisi kontrol kita 5. Ada posisi sebagai penghukum. Jadi kita jangan dulu. Yang kedua, ada posisi membuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi sebagai teman. Ini bahaya. Itu urutan tingkatan yang paling rendah penghukum. Yang keempat, ada posisi sebagai pemantau. Kalau pemantau itu ada aturan, ada sanksi, begitu dilanggar langsung masuk sanksi. Yang paling bagus manajer. Jadi kita guru ini sebagai manajer. Bagaimana siswa itu bisa kalau bersalah, bagaimana siswa itu tahu masalahnya dan bisa mengatasi masalah. Nah, jadi cara yang pertama, kita buat dulu diskusi dengan kelas. Kita sepakati keyakinan kelas kita. Setelah kita sepakati, tuliskan Bapak Ibu. Setelah dituliskan, buat cantik di ruangan itu. Menghormati orang lain. Berarti kalau guru datang, siswanya harus tertib. Kalau siswa kawan yang lain presentasi, siswanya mendengarkan. Nah, itu harus kita jelaskan Bapak Ibu. Itu menghormati orang lain, salah satu juga keyakinan kelas. Bertanggung jawab, keyakinan kelas. Menghargai orang lain juga keyakinan kelas. Setelah kita buat keyakinan kelas itu, kita lengkapkan begitu ada masalah atau melanggar keyakinan kelas dari Bapak Ibu, masuk kita ke segitiga restitusi.
Caranya bagaimana? Hanya 3 tahap aja di Bapak Ibu. Sorry. Hanya 3 tahap. Tahap menstabilkan masalah, kemudian kita validasi, kemudian kita tanyakan keyakinan. Seperti cara tadi, siswa tidur. Semua orang aku pasti pernah tertidur. Saya juga pernah tertidur. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kamu pasti punya alasan kenapa tertidur. Ya Pak, itu bersemangat ya Bu. Begitu dikasih tahu, baru apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Pak. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Begini Pak, ada lagi cara lain. Begini Pak, terima kasih. Lakukan aku ya. Itu cukup. Maka kembali dia ke kebutuhan, terpenuhi kebutuhan dasar tadi. Jadi kira-kira begitu Bu Susi. Terima kasih. Oke, cukup. Ya. Oh iya. Silahkan Pak. Mungkin ini yang terakhir, mungkin terlalu lama. Enggak, bukan. Dari Bapak ini apa Yang pertama ini dari kesepakatan memang saya mau bertanya ini. Ya, terima kasih Pak. Pak, betul. Silakan. Jadi Pak, saya tertarik dengan penjelasan Bapak ini. Nah, sebenarnya kan Pak, yang mau saya tanyakan ketertarikan saya ini 5 kebutuhan dasar di bagian kesenangan. Ya. Nah, terus dibawakan ke segitiga restitusi. Nah, terus ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, jadi pertama kan validasi masalah. Jadi kan kita tahu Pak, kalau siswa ini kalau bicara kesenangan, tentu orang ini kan lebih senang yang enggak. Ya, betul. Nah, Ya, betul. skater, Ya. main game. Nah, terus dibawakan ke validasi. Pada di segitiga restitusi. Terus validasi masalah ya. Iya. Sementara kan Pak, kalau sekolah, misalnya kita bilang dulu sekolah untuk masuk ke sekolah itu mempunyai standar kelulusan lah. Ya. Nah, contohnya jauh-jauh lah kita bilang dulu contohnya SMA Plus, di sana Pak siswa itu memang senang belajar. Ya. Senang belajar di sana. Orang itu kalau kita mengajari, orang itu memang senang belajar. Ya. Sementara sekolah sekarang kan hampir rata-rata masuknya melalui zona ya. Melalui zona dekat rumah kita dengan sekolah, lulus itu. Ya. Jadi kan Pak, maksud saya bagaimana hubungan kesenangan dengan kesepakatan kelas, terus divalidasi teori kontrol apa yang kita bikin Pak? Ya. Saya bilang teori kontrolnya seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih. Dan salam jawab Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Togatoros tadi menyampaikan oke lah kalau itu di sekolah plus. Pemain bola, dia muncul bolanya, otomotifnya tidak muncul. Itu kita tuntun, makanya dalam dunia pendidikan oleh kita di Ontara kita tuntun dia. Jadi prinsip yang kita pakai di situ seperti itu Pak. Jadi teori kontrol yang kita pakai apa? Teori manajer dalam hal masalah. Jadi kalau yang di SMA Plus memang betul Pak, kita suruh dan belajar sendiri. Memang bakat mereka semua yang pergi ke sana, memang sudah bakat ilmuwan. Karena dia orang tuanya dia mempunyai bakat ilmuwan di sekolah dan laki sana. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan seluruh Bapak Guru. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit ini masih kira-kira 6 bulan lagi kami pelatihan, masih lama. Jadi ini masih sedikit dari yang akan disampaikan dan semoga ini bisa kita lakukan sehingga tujuan kita apa yang diterapkan di sekolah ini kurikulum kita mungkin bisa tercapai walaupun terima kasih kepada semua Bapak Ibu dan kepala sekolah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak